Sebelum nonton videonya, Udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini. pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Cuci tangan dulu ya. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Pakai sabun. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, Silakan lanjut nonton videonya. Silahkan nonton videonya. Nontonnya di rumah aja ya. Nontonnya di rumah aja ya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yuk jaga kesehatan. yuk jaga kesehatan. Yuk jaga kesehatan. Agar kita terhindar dari virus corona. Enjoy the video. Have a nice day. Salah. Nah. Hey guys, selamat datang di Motion Gadget, channel gadget asal Bekasi. So, di video kali ini kita akan ngebahas tentang si Mi Note 10 Pro yang udah gua punya selama 1 bulan lebih. Dan di sini gua akan share ke kalian apa aja sih isi di balik Mi Note 10 Pro ini. Tapi kita nggak bakal bongkar karena kita cuma ngebahas aja chipsetnya, terus kualitas kameranya gimana, kualitas layarnya gimana, terus kemudian ya pokoknya yang lain-lain dah. 2 bulan yang lalu gue itu datang ke acaranya product launch dari Mi Note 10 Pro ini. Dan itu salah satu acara product launch terwah sih yang pernah gue datengin. Karena di situ ada konser kecil-kecilan juga. Ada JKT48, juga ada Brisya Jody. Terus juga banyak lagi yang lainnya. Ya sekarang gue masih melakukan social distancing alias di rumah aja. Jadi gue jarang keluar rumah kecuali untuk nyapu halaman dan untuk jemur. Dan ya udah pokoknya lakuin aja semuanya di rumah. Oke, kita balik ke videonya. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang Mi Note 10 Pro yang udah gua punya selama 1 bulan ini. Gimana sih performa dari Mi Note 10 Pro ini? Performa kameranya secara tidak langsung, Mi Note 10 Pro ini adalah salah satu smartphone yang menggebrak perindustrian smartphone karena dia datang dengan kamera sensor yang cukup besar dengan resolusi yang cukup besar yaitu 108 megapiksel. Dan Xiaomi langsung mencap si Mi Note 10 Pro ini sebagai the flagship camera, the flagship killer camera gitu. Oke, kita ke sisi desain. Desain dari Mi Note 10 Pro ini cukup menarik karena dia punya display atau layar yang curve atau melengkung di sisi kanan kiri. Terus juga bezelnya tipis ya, walaupun nggak tipis-tipis amat. Terus juga masih ada notch dan overall ini bagus banget sih. Oke, untuk penempatan part-part dari si Mi Note 10 Pro ini, di sebelah kanan itu ada tombol volume dan tombol power. Kemudian di bawahnya ada SIM card slot. Dan secara mengejutkan Mi Note 10 Pro ini hadir tanpa micro SD slot. Ya nggak apa-apa sih karena Mi Note 10 Pro ini internal storage-nya udah lumayan besar yaitu 256 GB. Dan sampai saat ini gue belum bisa ngabisin memori internal si Mi Note 10 Pro ini karena ya saking gedenya gitu loh, 256 GB. Biasanya gue pakai yang 64 GB aja. Di waktu itu gue pakai Pocophone F1 sama Redmi Note 8. Itu 64 GB itu kerasa cukup lebar dan cukup besar, dan ini 256 GB dan gue bener-bener gak bisa ngabisin secara langsung gitu loh, kecuali emang gue ngerekam videonya ini pakai Mi Note 10 Pro. Nah, kemudian di sisi atas itu ada mic noise cancellation, ada IR blaster, dan ada garis antena. Di sebelah kiri ada garis antena yang di atas, terus kemudian nggak ada apa-apa lagi. Nah, kemudian untuk di sisi bawah kita bisa melihat ada speaker grill, kemudian ada mikrofon, ada port USB Type-C, terus juga ada jack audio 3,5 mm yang ditemani dengan 2 garis antena. Nah, untuk penempatannya di sini gue rada sedikit aneh, terutama di speakernya karena pas gue main game itu pasti harus horizontal gitu kan ya. Nah, di Mi Note 10 Pro ini karena speaker grillnya ada di sebelah kiri, langsung ketutup dengan tangan kita yang sebelah kanan, kecuali kita mainnya itu dibalikin. Ya rada ribet sih sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa. Dan kemudian untuk part-partnya juga cukup lengkap karena ada si jack audio 3,5 mm. Terus juga ada IR blaster. Nah, kita ke sisi display atau sisi layar. Nah, layarnya ini bener-bener gua kaget banget karena Mi Note 10 Pro ini hadir dengan layar sebesar 6,47 inch Full HD Plus dengan layar Super AMOLED. Terus kemudian ada proteksi Corning Gorilla Glass 5, kemudian juga ada 600 nit max brightness, terus juga DCI P3, HDR10, dan always on display. Nah, untuk sisi layar ini gue nggak ada keluhan sama sekali, kecuali kalau misalnya kalian ngelihat HP-HP zaman sekarang yang udah keluar-keluar yang baru-baru ini, itu mereka punya yang namanya 90 Hz
display atau layar 90 Hz yang dimana layar ini sedikit lebih mulus saat kita scrolling di Instagram atau pokoknya scrolling itu. Dan di Mi Note 10 Pro ini nggak ada layar 90 Hz. Ya walaupun nggak ada, ya nggak apa-apa, nggak ada keluhan sama sekali. Layarnya tajam, crispy, kinclong, vivid, dan pokoknya kalian bakal dimanjakan dengan layarnya si Mi Note 10 Pro ini. Kita ke sisi performa. Mi Note 10 Pro ini hadir dengan chipset Qualcomm Snapdragon 730G yang memiliki fabrikasi 8 nanometer, ditandemkan dengan GPU Adreno 618, RAM 8GB, dan internal storage 256GB UFS 2.0. So, gimana performa dari si Mi Note 10 Pro ini yang memakai Snapdragon 730G? Well, semua game bisa dilibas habis walaupun nggak terlalu maksimal. Ya, karena ini seri 700, bukan seri 800. Ya, walaupun cuma pakai Snapdragon 730G, ini performanya juga lumayan. Apalagi RAM-nya ini gede banget, 8GB. Dan internal storage-nya 256GB, kalian bisa masukin semua game. Ya, pokoknya semua game-game yang bergiga-giga, apalagi game-game sekarang kan gede-gede banget, terutama kayak PUBG, COD Mobile, terus juga ada Mobile Legends, terus juga ada cacing. Ya pokoknya semua game bisa dimasukin di Mi Note 10 Pro ini. Pasti kalian pada banyak nanya, gimana sih si Mi Note 10 Pro ini kalau misalnya kalian diajak main game, apakah panas atau misalnya cuma anget doang? Well, Mi Note 10 Pro ini nggak terlalu panas, nggak terlalu anget juga. Jadi ya biasa aja. Oke, kita ke kamera. Ini dia, salah satu jualannya si Mi Note 10 Pro ini yaitu kameranya. Kita ke kamera belakangnya dulu. Mi Note 10 Pro ini hadir dengan 5 kamera sekaligus. Kamera utamanya ada 108MP dengan 8P lens dengan aperture f1.7. Kemudian ada kamera 12MP dengan aperture f2.0 sebagai telefoto 2 kali optical zoom. Kemudian ada kamera 5MP dengan aperture f2.0 telefoto 5 kali optical zoom. Ada kamera 20MP aperture f2.2 sebagai kamera ultra wide. Dan yang terakhir ada kamera 2MP dengan aperture f2.4 sebagai kamera makro. Nah, untuk resolusi kamera depan yang ini memiliki resolusi sebesar 32MP. Which is itu gede banget untuk kamera depan. Ya, walaupun nggak segede HP Vivo atau kayak Oppo yang benar-benar selfie expert katanya. Nah, untuk perekaman video, si Mi Note 10 Pro ini bisa merekam hingga resolusi 4K di 30fps. Dan 1080p di 60fps untuk kamera belakangnya. Nah, untuk perekaman video ini bener-bener gila banget karena Mi Note 10 Pro ini memiliki OIS atau Optical Image Stabilization yang secara langsung ini bisa membuat video kalian nggak terlalu guncang banget karena dibantu langsung oleh hardware-nya, bukan software seperti EIS atau Electrical Image Stabilization. Nah, gimana sih hasil perekaman video dan hasil foto dari Mi Note 10 Pro ini? Ini dia. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Mi Note 10 Pro. Dan ini gue langsung abis ngerekam video yang tadi. Itu gue langsung cobain kamera Mi Note 10 Pro. Dan gue nggak punya video yang langsung kayak gini sih. Jadi ini baru gue rekam. Dan ya udah deh, nilai aja sendiri gimana kualitas gambarnya sama kualitas suaranya kayak gimana. Dan ini highlightnya lumayan. Oke, ini adalah hasil perekaman Mi Note 10 Pro di 1080 di 30fps. Jadi lumayan stabil. Ini sumpah, ini gue goyang-goyangin tetap stabil karena dia langsung pakai OIS dan EIS. Jadi dia langsung dua-duanya dipakai. Dan kita tes fokus. Fokusnya lumayan cepet ya. Dan bokehnya pun bagus loh, rapi loh. Coba kita ganti ke kamera ultra wide. Oke, ini adalah hasil perekaman kamera ultra wide. Tangan gue jadi panjang amat. Jadi ini kamera ultra wide-nya. Terus kita lihat lagi untuk tes fokus. Jadi kamera ultra wide ini dia punya autofocus. Walaupun nggak terlalu guna banget autofokusnya, tapi lumayan loh. Ada autofokusnya segala macem. Dan ya udah deh, nilai sendiri aja gimana hasil gambarnya. Oke, ada beberapa hal yang gue suka dari Mi Note 10 Pro ini dan ada yang gak gue suka dari Mi Note 10 Pro ini. Yang pertama yang gue suka ini adalah layarnya ini benar-benar
jernih, vivid, crispy, dan enak di mata gitu loh. Apalagi layarnya curve edge gitu, curve edge display gitu, yang secara tidak langsung kita bisa sombong ke teman-teman gitu loh. Wih, layar gue melengkung nih sampai ujung gitu loh. Ya nggak apa-apa kan, sekali-sekali gitu. Terus kemudian ada kameranya. Ini bener-bener kameranya tuh superior banget di harganya, karena gua kaget aja gitu loh. 108 megapiksel ternyata setajam itu, bisa bikin baliho mungkin di 108 megapiksel. Terus untuk kamera ultrawide-nya ini bener-bener, oh my god, ini cantik banget. Pokoknya ya nggak salah lah kalau kalian punya Mi Note 10 Pro ini. Terus yang kemudian fast chargingnya, iya fast charging ini 30 watt, dan gue coba ngecas dari 0 sampai 100% itu cuma butuh waktu 1 jam aja. Iya, cuma butuh 1 jam aja. Kalian pasti bakal kaget kalau misalnya pegang Mi Note 10 Pro ini, terus kalian coba ngecas selama 1 jam itu 5290 mAh, itu bagus banget sih. Semoga kedepannya ada fast charging yang lain dari Xiaomi, 60 watt mungkin. Nah, terus kemudian ada hal yang gak gue suka dari Mi Note 10 Pro ini. Apa itu? Yang pertama, dia nggak punya stereo speaker. Ya, waktu gue punya Pocophone F1 itu dia memiliki stereo speaker. Walaupun stereo speaker yang di earpiece-nya itu nggak terlalu besar banget, tapi ya enak gitu loh kalau misalnya kalian dengerin lagu, terus main game secara stereo, suaranya itu bakal enak banget. Tapi si Mi Note 10 Pro ini dia nggak punya stereo speaker, nggak tahu kenapa. Terus kemudian hasil kameranya, loh tadi kan katanya kameranya bagus banget. Iya, bagus banget. Ada catatannya, tiap kalian foto objek yang dekat dengan kamera utama, itu kalian bakal ngelihat sisi sekelilingnya bakalan ngeblur. Contohnya seperti foto ini. Dan untuk kameranya cuma itu doang yang gue nggak suka. Terus apalagi ya? Kayaknya nggak ada sih. Dan ini adalah salah satu smartphone dari Xiaomi yang secara resmi hadir di Indonesia, yang wah banget yang pernah gue punya. Dan udah gitu aja sih kayaknya, nggak ada lagi yang lain. Mungkin segitu aja video kali ini. Klik tombol like jika kalian suka, dan klik tombol dislike jika kalian tidak menyukai video kali ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di sebelah sini, logo ini. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe. Dan jangan lupa tetap di rumah aja, stay healthy. Ayo kita lawan virus corona.